Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suherianto Octavianus Manjorang, NIM 1504114703, jurusan PSP, Fakultas Perikanan, Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang sinus dan kosinus menggunakan aplikasi MATLAB. Ya, yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ronald. Pertama-tama dahulu kita buka MATLAB dan akan keluar logo MATLAB seperti ini. Kemudian kita ketik duet, lalu enter. Tunggu sesaat, lalu kita oke kan. Untuk membuat lembar kerja baru, kita maximize. Kemudian kita perbesar lembar kerja kita sampai semaksimal mungkin. Lalu kita klik teks untuk membuat judul. Lalu di double klik. Lalu kita ganti menjadi tugas 2. Maaf, ternyata pembuatannya harus besar semua. Tugas 2 fisika dasar. Lalu ya, tugas 2 MATLAB, aturan kosinus dan aturan sinus dan kosinus. Lalu oke. Kemudian close-kan. Setelah itu kita buat kolom untuk nama dosen di sebelah kanan. Kemudian double klik. Kemudian kita ganti menjadi kemudian dan setelah itu kita close-kan. Kemudian kita buat kolom untuk nama NIM dan jurusan kita. Kemudian double klik. Nama Suherianto Octavianus Manjorang, NIM 1504114703, jurusan PSPA. Lalu klik OK dan close. Lalu kita buat panel. Kita buat judulnya input aturan sinus.
kita closekan, lalu kita buat panel yang kedua, lalu kita buat judulnya input. Lalu kita masukkan teks dan ganti menjadi A sama dengan, yang kedua menjadi, kita buat lagi teks yaitu B sama dengan, lalu yang ketiga kita buat alpha sama dengan cara mengubah jadi A sama dengan, lalu mengubah font name nya jadi simbol, lalu enter. Kemudian kita sejajarkan tiga-tiganya, pertama di blok seluruhnya, lalu disejajarkan secara horizontal, secara vertikal, maaf. Kemudian yang selanjutnya klik edit, lalu buat double klik, kita ubah menjadi 0. Kemudian kita perbesar, kemudian kita gandakan menjadi 3, menjadi Ctrl D sebanyak 2 kali sehingga dia menjadi 3. Kemudian kita sejajarkan, kemudian pertama caranya lalu blok, lalu kemudian kita sejajarkan dengan mengubah ukuran spasi menjadi 14. Kemudian kita rapikan, kemudian tidak berlama kita gandakan menjadi Ctrl D, menjadi panelnya. Kita tinggal mengganti input menjadi output, lalu kita juga mengganti A sama dengan C, kemudian B sama dengan menjadi Y sama dengan, kemudian jadi beta, alpha kemudian kita ganti menjadi beta. Caranya seperti dengan tadi, mengubah font name-nya menjadi simbol. Lalu kita buat panel baru untuk meletakkan push button. Pertama kita klik OK, kemudian kita buat push button menjadi hitung. Yang kedua, push buttonnya kita buat menjadi reset. Kemudian yang ketiga, push buttonnya kita ubah menjadi exit. Maaf jika push buttonnya kurang rapi, nanti kita sejajarkan lagi. Kemudian sekarang kita sejajarkan dengan kita blok tiga-tiganya, lalu kita sejajarkan secara vertikal dengan ukuran spasinya 20. Lalu kita klik OK, kemudian kita atur dan kita rapikan. Lalu sesudah rapi, lalu kita buat aturan cosinus.
dengan cara kita kopikan dengan Ctrl D supaya tidak memperlama. Kemudian kita atur posisinya, kita ubah menjadi judulnya menjadi aturan kosinus supaya mempercepat kerja kita. Kemudian kita akan menggantinya C sama dengan menjadi alfa. Alfa kita ubah menjadi C, lalu kita ganti fontemnya jadi seperti biasa, lalu kita ubah menjadi beta, dan yang beta kita ubah menjadi gamma. Terakhir kita atur posisinya sesuai dengan selera kita masing-masing. Lalu yang terakhir kita buat push button untuk exit MATLAB. Kita ubah katanya menjadi exit MATLAB. Kemudian kita sejarkan atau kita rapikan dengan yang di atas. Setelah selesai, kita tinggal Ctrl T, berarti kita save yes. Lalu kita ubah menjadi dengan nama saya Suherianto Simanjorang. MATLAB 2. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita change directory. Nah, dan tampil akan seperti ini untuk lembar kerja kita. Kemudian kita minimize. Setelah itu kita buka editor MATLAB. Oke, akan keluar seperti ini. Langsung kita masukkan rumus. Yang pertama adalah dihitung dengan cara klik kanan view callback, lalu pilih callback. Setelah itu masuk rumus seperti ini. Kemudian saya akan masukkan rumusnya, yaitu sebagai berikut. Ya, para teman-teman sekalian bisa melihat rumusnya pada internet. Jika
rumus yang saya cantumkan kurang bisa teman-teman ikuti. Maaf ada kesalahan. Setelah itu kita klik run. Maaf ada rumus yang salah, tunggu saya perbaiki. Ya, setelah saya perbaiki ternyata ada yang kesalahan dalam pengetikan rumus. Sekarang saya coba klik run, lalu kita coba
Misalkan kita masukkan angka 15, kemudian 15, kemudian B nya menjadi 12, kemudian alfanya menjadi 1. Kemudian kita hitung. Jika keluar seperti ini, maka rumus yang saya masukkan berhasil. Kemudian kita close-kan. Setelah itu kita buka lembar kerja kita. Kemudian kita klik reset, dan untuk masukkan rumus reset kita view callback, lalu callback. Setelah itu kita masukkan rumus untuk callback. Saya akan masukkan rumus callback seperti ini. Teman-teman juga bisa melihat rumus callback, rumus reset maksud saya, pada internet jika teman-teman ingin mempelajarinya secara lebih atau secara langsung. Kemudian mari kita masukkan rumusnya lagi. Maaf, tadi ada kesalahan pengetikan rumus. Ya, setelah saya perbaiki rumusnya ada pengetikan yang salah pada ketik handlesnya. Setelah itu kita run, dan contohnya misalkan kita masukkan angka A sama dengan 15, B sama dengan 10, dan alpha sama dengan 1. Kemudian kita hitung dan kemudian kita reset, dan kembali seperti 0, dan angkanya kembali menjadi 0. Itu berarti rumus kita masukkan berarti adalah benar. Kemudian kita close-kan. Setelah itu kita masukkan rumus exit. Kita buka lembar kerja kita masukkan rumus exit, kita klik kanan, kemudian view callback, lalu callback. Kemudian kita masukkan close, kemudian kita run, kemudian kita klik exit. Jika aplikasinya keluar, maka rumus yang kita masukkan adalah betul. Kemudian kita masukkan ke lembar kerja kita, kemudian kita masukkan pada aturan kosinus, rumus aturan kosinus, kemudian kita klik kanan, view callback, lalu callback. Saya akan memasukkan kemudian kita masukkan rumus. Saya akan masukkan rumusnya seperti berikut.
teman-teman bisa sekalian dapat mencontohnya atau mempelajarinya di rumah. Siap-siap dulu. Maaf jika ada pengetikan salah rumus, itu hanya pengetikan rumus yang salah pada huruf kapitalnya saja. Ya, kita lanjutkan rumusnya. Teman-teman juga bisa pelajari rumusnya di rumah ini atau menghafalnya jika teman-teman mau. Karena saya sendiri
harus membaca buku lagi lebih dalam untuk mendapatkan rumus MATLAB ini, atau bisa juga teman-teman searchnya di internet jika ada rumus yang lebih tepat. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, pelajaran MATLAB ini diberikan oleh dosen kami sebagai tugas kami untuk mempelajari MATLAB agar kami dapat mempelajarinya untuk membuat kapal. Karena kami jurusan PSP itu kami lebih banyak mempelajari tentang pembuatan kapal. Ya, setelah rumus kita buat setelah selesai, kemudian kita run. Kemudian misalkan kita masukkan angka 15, di A nya 15, kemudian di B nya 10, dan di C nya 1, dan kita hitung. Maaf, ada kesalahan. Maaf, ternyata tadi rumus kita masuk adalah betul, cuman hasilnya seperti itu. Jika teman-teman nggak percaya, kita bisa masukkan angka contohnya 19, kemudian di bawahnya 18, kemudian C nya 95. Jika kita hitung hasilnya seperti ini, maka jika hasilnya seperti itu, maka rumus yang kita masukkan adalah benar. Kemudian kita closekan. Kemudian kita masuk kepada lembar kerja kita, dan setelah itu kita masukkan rumus reset dengan kita pilih menu view callback, lalu callback, lalu kita masukkan rumus. Kemudian kita masukkan rumus set handles. Kita menguatkannya sesuai dengan editan kita. Maaf jika teman-teman teman-teman bisa melihat editnya dari sini untuk menentukan rumus edit yang kita masuki. Ya, setelah selesai rumusnya, lalu kita run.
lalu kita masukkan angka kita tadi, contohnya 19, kemudian 18, setelah itu 5, kemudian kita hitung. Jika kita reset kembali menjadi 0, maka rumus kita masukkan adalah betul. Kemudian kita closekan, kemudian kita masuk kepada lembar kerja kita. Kemudian untuk mengedit exit, kita kemudian view callback, lalu callback, lalu kita tulis rumusnya close, lalu kita run, kemudian kita exit. Nah, jika keluar maka hasil yang kita masukkan adalah betul. Ya, setelah itu kita masuk pada lembar kerja kita. Kemudian untuk mengedit rumus exit MATLAB, kita klik kanan, lalu view callback, lalu callback. Kemudian rumus yang kita masukkan adalah quit. Setelah itu kita enter, kita coba run. Kemudian jika exit MATLAB, maka rumus yang jika terquitkan maka rumus kita masuk adalah berhasil. Dan begitulah hasil tugas saya, yaitu dengan menggunakan MATLAB tentang sinus dan kosinus. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya kita.